Karena sekarang ini kalau beliau berkunjung, pasti meresmikan program-program strategisnya bersamaan dengan kemudian mengecek keadaan bansos, mengecek yang lain. Jadi biasanya lebih dari 5 titik. Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan. Proyek dari strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu. Sekali lagi saya sampaikan, terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense. Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu. Apa yang kami lakukan sebagai pejabat publik di dalam mengemban amanah termasuk soal bansos ini, kami berusaha betul untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya eksternalitas negatif, terutama yang intended itu. Kalau ada yang unavoided, itulah yang memang menjadi persoalan yang tadi sudah saya jelaskan. Karena kita sebagai manusia pasti tidak mungkin lepas dari preferensi dan tendensi. Saya kira itu yang bisa kami jelaskan. Untuk yang lain, saya kira nanti Pak Menko Ekonomi dan Bu Menteri Keuangan dan juga Bu Risma. Terakhir ya, mengenai Bapak Presiden. Jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja. Yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode dengan beliau. Ketika membagi KIP, Pak Presiden selalu membagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan. Dan Bapak Presiden itu selalu menekankan pentingnya segera belanja APBN pada awal tahun. Karena itu DIPA itu pasti diberikan pada November bahkan September. Sehingga pada Januari sudah kick off semua program termasuk bansos. Dan disitulah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver, sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu. Karena itu sering mesti kita undang, kita kumpulkan mereka, misalnya sampai 1.000 orang untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog. Nah, itu sebetulnya simbolik saja. Taruhlah beliau berkunjung 100 titik, Bapak-Bapak. Kemudian beliau akan membagi PKH. PKH itu 10 juta keluarga penerima manfaat. Kalau 40 titik, itu taruhlah 2.000. 1 titik. Berapa? Kan hanya 800.000. Masa 800.000 kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh Indonesia? Saya tidak tahu, saya belum memiliki angka-angka yang jelas. Tetapi begini, sepanjang yang saya tahu, Bapak Presiden kalau berkunjung ke lapangan itu tidak hanya 1 titik, bisa sampai 5 titik. Dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau. Beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis sekarang ini sudah tuntas. Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak. Karena sekarang ini kalau beliau berkunjung, pasti meresmikan program-program strategisnya bersamaan dengan kemudian mengecek keadaan bansos, mengecek yang lain. Jadi biasanya lebih dari 5 titik. Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan. Proyek dari strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu. Sekali lagi saya sampaikan, terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense. Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu. Mohon maaf. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Baik. Ya, teman-teman, di dalam sidang sengketa Pilpres tahun 2024 ini salah satu yang disorot oleh Hakim Konstitusi tentang kunjungan dari Presiden Jokowi ke Jawa Tengah. Dan ini diminta jawabannya kepada para menteri yang hadir dan Menteri PMK atau Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi
memberikan ya penjelasan tentang kunjungan kerja ya Presiden Jokowi. Nah, teman-teman, ya di dalam penjelasannya maka Muhadjir Effendi kena teguran oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Suhartoyo ya karena menyampaikan suatu pendapatnya sendiri dan seakan-akan membela dari Presiden Jokowi. Nah, sehingga Suhartoyo selaku Ketua Mahkamah Konstitusi langsung menegur ya Ketua Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu Muhadjir Effendi, dan Muhadjir Effendi meminta maaf kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini dikatakan teman-teman bahwa Ketua MK tegur Muhadjir karena bela Jokowi soal bagi-bagi bansos. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi sempat mendapat teguran dari hakim saat menjadi saksi sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU di Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang tersebut, Ketua MK Suhartoyo menggali keterangan dari Muhadjir terkait aktivitas Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pendistribusian bantuan sosial bansos ke berbagai daerah. Ya, memang kita tahu bersama bahwa pada saat itu Jokowi seringkali berkunjung ke suatu daerah memberikan bantuan sosial atau bansos, dan di situ tidak didampingi oleh Mensos Risma atau Menteri Sosial, karena dari Menteri Sosial sendiri juga mengatakan bahwa tidak ada bansos dalam bentuk barang. Ya, bansos itu ya dalam bentuk cash atau transfer ke penerima manfaat, sehingga ini juga salah satu alasan kenapa Mensos Risma tidak ikut di dalam hal itu, padahal itu menjadi bola liar di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Ya, mereka beranggapan bahwa apa yang terjadi antara Presiden Joko Widodo dengan Mensos Risma, di mana yang seharusnya mendampingi Jokowi di dalam membagikan bansos, malahan ternyata yang sering terlihat di situ adalah menteri-menteri yang lain, termasuk juga PMK ini dan juga Menteri Airlangga Hartarto. Nah, Muhadjir kemudian menjawab kunjungan Presiden Jokowi ke berbagai daerah bukan hanya untuk bansos saja, ya, melainkan itu merupakan pola kepemimpinannya. Tujuannya yakni untuk memastikan bahwa kebijakan Presiden Jokowi memang tersalurkan dengan baik di lapangan. Nah, kemudian saya pernah mendampingi ya satu periode sama beliau ketika mendampingi KIP atau kartu ya, teman-teman, kita kembali lagi. Nah, ini kesaksian dari PMK, teman-teman, bahwa saya pernah mendampingi satu periode sama beliau ketika mendampingi KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Pak Presiden selalu membagi-bagi KIP ya ke daerah-daerah, ujar Muhadjir dalam sidang PHPU Pilpres 2024 di Gedung MK Jumat 5 April 2024. Kemudian menurut dia, Presiden Jokowi selama ini juga selalu menekankan belanja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN pada awal tahun, karena dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA akan diberikan pada September atau November. Nah, kemudian sehingga pada Januari sudah kick off semua program termasuk bansos, dan disitulah Presiden turun tangan untuk melakukan pemantauan Ibu Muhadjir. Nah, kemudian lebih lanjut Muhadjir mengatakan bahwa turunnya Presiden ke lapangan untuk memantau langsung penyaluran bansos ya juga dilakukan untuk mendapat umpan balik
ya dari masyarakat penerima, namun dia juga menyinggung tentang kemungkinan adanya proyek strategis nasional PSN yang ingin dicapai oleh Presiden Jokowi saat mengunjungi daerah-daerah tertentu. Nah, sehingga Muhadjir kemudian menyampaikan pandangannya bahwa kegiatan pembagian bansos oleh Presiden dapat memengaruhi kecenderungan dukungan politik kepada calon presiden tertentu. Nah, teman-teman, terlalu kalau ada 100 kunjungan yang berpengaruh secara nasional, itu saya kira does make sense, tidak masuk akal, ujar Muhadjir. Namun Hakim Suhartoyo menegur Muhadjir karena dianggap memberikan pendapat yang subjektif. Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu, tutur Suhartoyo. Nah, di sini teman-teman, ya momen Ketua Mahkamah Konstitusi menegur dari Menteri PMK ini, Muhadjir Effendi, karena dia berpendapat tentang secara subjektif, ya, tentang kunjungan dari Presiden Joko Widodo, dan seakan-akan di sini membela Presiden Jokowi di dalam kunjungan kerjanya, sehingga bukan itu yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi yang diminta itu apa yang menjadi alasan, ya, bukan pendapat dari menteri ini atau Menteri Muhadjir Effendi, tetapi alasan dari Jokowi melakukan kunjungan kerja itu lebih banyak ke Jawa Tengah daripada ke daerah-daerah yang lain. Apakah ada tujuan Pak Jokowi yang lain atau tidak, atau memang itu adalah rutinitas kerja atau kunjungan kerja pada saat itu. Yang menjadi pertanyaan para hakim itu, ya, bahwa kenapa pada saat itu Jokowi lebih banyak berkunjung ke Jawa Tengah daripada ke daerah-daerah yang lain. Nah, pada sidang PHPU hari ini, kehadiran 4 Menteri Kabinet Presiden Jokowi menjadi agenda utama sebagai saksi terkait tuduhan politisasi bantuan sosial dalam perselisihan Pilpres 2024. Nah, teman-teman, itu tentang kehadiran dari para 4 menteri ini yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi, ya, bukan para pemohon yang menghadirkan ini, karena walaupun kubu 01 dan 03 meminta untuk menghadirkan para menteri, tetapi seperti yang dikatakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan bahwa permintaan itu telah mereka tolak. Akan tetapi oleh karena sangat penting di dalam mengambil satu keputusan sengketa Pilpres tahun 2024 ini, maka dibutuhkan para 4 menteri ini dengan keterangan-keterangan mereka, ya, sehingga dimudahkan para hakim nantinya mengambil satu keputusan apakah dilakukan atau dikabulkan permohonan para pemohon, yaitu dengan dilakukan pemilihan ulang, atau sesuai dengan juga para pemohon ini yang mendiskualifikasi Prabowo Gibran di Pilpres tahun 2024 ini, karena ini menyangkut tentang cawe-cawenya Presiden Jokowi di Pilpres tahun 2024 ini. Terima kasih teman-teman, berikan komentar Anda menurut pendapat Anda dengan hal ini.